Shalom saudara, kembali lagi kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan mendengar suara Tuhan pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari Roh Kudus pimpin kami, hari ini kami akan mendengarkan suara Tuhan supaya kami dapat mengerti dengan jelas dan apa yang harus kami lakukan di saat-saat ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, tema kita pada hari ini adalah makna di tengah pandemi. Sekali lagi, makna di tengah pandemi. Mari kita buka dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan, saya akan baca buat kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi firman Tuhan ini saudara adalah firman Tuhan yang kita akan bersama-sama renungkan dan kita akan bersama-sama lakukan. Dalam kitab Roma, natsnya itu berbicara tentang pembenaran, hasil dari pembenaran. Ya, jadi pembenaran itu di situ ada keselamatan, ada penebusan dan juga ada dibenarkan. Saat ini makna apa sih yang terkandung dalam pandemi yang kita alami saat-saat ini? Ya, pandemi ini tak kunjung berakhir saudara. Semua bangsa, suku, bahkan agama, segala usia ini merasakan dampaknya. Dampaknya apa saudara? Dampaknya yang disebut dengan kesengsaraan. Ya, kesengsaraan. Tetapi kalau misalkan kita kembali dalam firman, ini merupakan penggenapan dari firman Tuhan. Ya, kalau kita buka saudara, mari buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 3, di situ dikatakan ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi memang saat ini saudara kita akan menemui masa-masa yang sukar, di mana kita akan melihat bagaimana ekonomi semakin menurun, kesehatan semakin menurun. Ya, sekarang orang takut untuk mati. Karena apa? Mereka saat ini ngeri dengan virus 19. Ke rumah sakit juga takut, bahkan berobat juga takut saudara. Benar? Jadi hari-hari ini apa yang kita lakukan di balik pandemi ini? Yang pertama, kita harus tekun mencari Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-11, mari kita buka sama-sama. Kenapa kita harus tekun dalam Tuhan? Ya, di tengah masa yang sukar ini, Tuhan mau untuk apa harus kita lakukan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi di tengah pandemi ini jangan sampai kerajinan kita kendor. Terus kita mencari Tuhan, terus kita mencari perkenanan Tuhan. Jangan berhenti dan terus kita jalankan saudara. Ya, karena apa? Karena saat ini kita bebas untuk beribadah. Kita tidak lagi beribadah di gerejanya atau dalam corporate bersama-sama. Tetapi saat ini Tuhan memberikan kebebasan bagi kita untuk kita dapat beribadah di rumah. Nah, kalau kita sudah beribadah di rumah, berarti kita bebas untuk mengekspresikan diri kita, bebas waktunya, saudara, dan juga kita bebas kapan kita akan beribadah. Tetapi kebebasan itu jangan kita gunakan sehingga kita kebablasan, saudara, untuk kita lupa akan ibadah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Kita harus rajin, tekun mencari Tuhan dan roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita semua ini bangkit. Tuhan ingin kita semua ini berubah dalam gaya hidup yang saat ini, gaya hidup yang lama menjadi gaya hidup yang baru. Jadi makna daripada pandemi ini adalah mari kita tekun mencari Tuhan. Karena ketekunan pasti menghasilkan buah.
buah itu sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Jadi mari saudara lakukan ketekunan, roh menyala-nyala. Amin. Dan kita akan melihat orang yang tekun akan terus menyala-nyala spiritnya, akan tekun menyala-nyala mencari Tuhan. Amin. Lalu yang kedua kita akan belajar saudara. Yang kedua, makna di tengah pandemi adalah kita harus tahan uji. Coba kita buka dalam Matius ya. Dalam firman-Nya saudara, ya Alkitab saudara ataupun handphone saudara, mari kita buka dalam Matius 25. Kenapa kita harus tahan uji saudara? Di situ dikatakan di ayat yang ke-33. Di situ firman Tuhan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya, tahan uji ini saudara, Tuhan akan memisahkan mana kambing, mana domba. Bahkan dalam Matius 13 ayat 30 juga dikatakan mana gandum dan makan ilalang. Dan pemisahan ini sangat jelas terlihat bagi orang-orang yang tahan uji dan tidak tahan uji. Bagi orang-orang yang bisa dikatakan bahwa ini semua adalah proses kehidupan yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Tapi kalau bagi orang-orang yang stres, orang-orang yang galau, orang-orang yang kecewa dengan Tuhan, mereka tidak akan tahan uji dan mereka tidak akan melihat kedahsyatan Tuhan. Kenapa saudara? Karena banyak orang dari kita hari-hari ini karena kesusahan, karena kesengsaraan, sehingga mereka bukan mencari Tuhan, malah mencari yang lain. Tahan uji ini ibarat saudara, kalau memang saat ini kita diperkenankan Tuhan dalam kekurangan, ya mengucap syukur dalam segala hal. Tahan uji kalau memang saat ini kita sedang di PHK saudara, ya kita terima. Karena apa? Kita orang-orang percayanya Tuhan, yang dipelihara Tuhan. Bahkan Tuhan katakan burung di udara aja dia pelihara, bukan dipandang dia hiasi, apalagi kita. Jadi bukan hanya mau enaknya saja kita terima dari Tuhan, tapi dalam keadaan seperti ini juga Tuhan rindu untuk kita tahan uji saudara. Amin. Dan tahan uji ini akan menimbulkan satu ketekunan yang spektakuler, yang luar biasa bagi orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Dan pemisahan ini juga ternyata dalam tahan uji kita terlihat bagaimana kemurnian hati, bagaimana saudara kita melayani Tuhan dengan ketulusan dan tidak. Dan tahan uji kelihatan hari-hari ini saudara. Apakah engkau masih mengikuti ibadah yang gereja lokal adakan melalui streaming? Apakah engkau masih untuk intimasi, hubungan intim dengan Tuhan? Apakah engkau masih membaca firman Tuhan setiap hari? Apakah engkau masih renungan pagi setiap saat, membawa korban syukur di hadapan Tuhan? Amin. Dan tahan uji ini juga berbicara tentang kekurangan. Apakah di tengah engkau kekurangan, engkau tetap terus mencari Tuhan, saudara? Dan tahan uji juga berbicara tentang kesehatan yang semakin menurun. Apakah di tengah kesehatan engkau tetap kesehatan yang menurun, engkau tetap mengucap syukur? Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua, saudara. Jadi banyak sekali makna daripada pandemi yang hari-hari ini berada dalam hidup kita. Saya mau kesaksian saudara, di tengah pandemi ini ternyata ini yang mempersatukan saya dan keluarga saya dan sepupu, keponakan gitu ya saudara ya, untuk kita bersama-sama beribadah melalui online. Sebelum ada pandemi, kita susah untuk berkumpul saudara. Bahkan untuk beribadah pun, berbicara firman Tuhan pun susah gitu ya. Mungkin hanya Natal baru kita bertemu dan tahun baru. Tetapi hari ini setiap saat, setiap seminggu 2 kali kami melakukan yang disebut dengan Zoom meeting, di mana kami membahas firman Tuhan, di mana kami mengupas firman Tuhan, saling menguatkan dengan kesaksian, pujian dan penyembahan. Sehingga kita melihat bahwa ternyata di saat kita adakan itu semua, itu akan membuat kita tahan uji saudara.
dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Amin. Ayo saudara, kita tahan uji bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga ingin saya bagikan bagi kita semua adalah makna di tengah pandemi ini ternyata ada pengharapan. Ya, kalau kita lihat di Habakuk di situ dikatakan saudara, coba kita buka ya saudara ya. Kita sama-sama melihat apa yang terjadi dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga saudara, ayat yang ke-17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, karena beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, jadi di sini dikatakan sekalipun saudara pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon hasil zaitun mengecewakan. Jadi sekalipun saat ini kita diperhadapkan Tuhan saudara dalam masalah, dalam tekanan, ya, dalam kekurangan, dan juga dalam sakit penyakit. Sekalipun itu menimpa kita, apakah kita masih berharap kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan hari ini saya ingin himbau kepada kita semua. Mari tetap terus berharap kepada Tuhan. Mari tetap terus bersandar kepada Tuhan. Mari tetap terus fokus kepada Tuhan saudara. Mari kita tetap terus melihat kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah keadaan ini. Pengharapan anak-anak Tuhan saudara di tengah pandemi ini, ya, di tengah COVID-19 ini saudara, saya mau katakan bagi kita semua, ada kepastian di dalam Tuhan. Pengharapan menghasilkan kepastian. Dan kalau kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan, kalau kita mengenal isi hati Tuhan, Tuhan berkata bagi kita semua, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Jadi mari berharap kepada Tuhan. Khawatir sih ada dalam hidup kita, tapi jangan sampai kekhawatiran itu menggerogoti hidup kita. Amin saudara. Dan biarlah saat-saat ini saudara tetap terus mengatakan kepada Tuhan, pengharapanku hanya kepada Yesus saja, tidak ada yang lain. Jadi kuncinya yaitu dengan mata tertuju hanya kepada Tuhan. Maka kita akan lihat di tengah pandemi ini ada 3 hal yang ingin dan juga sudah kita belajar hari ini bersama-sama. Yang pertama, bahwa ketekunan untuk kita terus mencari Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala dan tahan uji. Tuhan akan memisahkan kita, mana kambing mana domba, di saat dalam kesusahan, di saat dalam kesulitan, di saat mungkin dalam keekonomian kita menurun. Tetapi apakah kita tetap tahan uji? Apakah kita tetap fokus mencari Tuhan? Lalu yang ketiga, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia saudara. Mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan melihat kedahsyatan Tuhan hari-hari ini, saat-saat ini saudara. Mungkin saat-saat ini saudara dalam keadaan tertekan. Mungkin saat-saat ini saudara tidak tahu harus mau makan apa. Mungkin saat-saat ini juga saudara sedang di PHK ataupun dirumahkan, tidak ada penghasilan, sakit yang saudara derita. Tapi percayalah, di balik semua itu orang yang berharap kepada Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih dan sudah beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan hari ini saya menghimbau untuk kita semua yang mendengarkan siaran ini, yang mengikuti channel saya, mari minta kepada Tuhan untuk Tuhan terus menuntun kehidupan kita, untuk Tuhan terus menjagai kita. Perlindungan Mazmur 91 tetap ada dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya ingin berdoa bagi kita semua. Mari angkat tanganmu. Tuhan, hamba berdoa bagi semua yang mendengarkan siaran ini, saudara-saudara hambamu, rekan-rekan dan sahabat, supaya kami dapat memaknai pandemi ini. Kami tetap tekun mencari Tuhan, dan kami tetap tahan uji dan berpengharapan hanya kepada Tuhan.
Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau pasti buka jalan. Kau berikan terus kami kekuatan, kedamaian, kesejahteraan, sehingga kami tetap fokus dan mata hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapak. Ini ucapan syukur kami. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan hanya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama yang sudah berkati katakan amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Shalom.